Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafista Resti Amalia dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Di lingkungan sekitar kita, terdapat banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan. Jika kita perhatikan dengan seksama, semua jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita memiliki ciri tersendiri, meliputi variasi ukuran, bentuk, jumlah, dan warna yang berbeda, sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat gen, yang kedua, tingkat jenis, dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Yang pertama, tingkat gen. Makhluk hidup di bumi ini, meskipun termasuk ke dalam satu spesies yang sama, namun tidak ada satupun individu yang sama persis dengan individu yang lain, sehingga terbentuklah variasi gen. Contohnya, bunga mawar A, B, C, dan D termasuk ke dalam satu spesies yang sama, namun memiliki variasi gen yang menyebabkan perbedaan warna pada keempatnya. Yang kedua, tingkat jenis. Makhluk hidup dikatakan sejenis apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Contoh tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat jenis ini dapat kita lihat pada famili kucing atau Felidae. Yang ketiga ada di tingkat ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Masing-masing ekosistem memiliki ciri fisik, kimia, dan biologis tersendiri, sehingga flora dan fauna antara satu ekosistem dan ekosistem lainnya itu berbeda. Contoh jenis keanekaragaman ekosistem diantaranya ada ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, hutan gugur, hutan hujan tropis, taiga, tundra, dan perairan. Sebaran makhluk hidup di Indonesia terletak di antara zona oriental, zona Australasia, dan zona peralihan, sehingga memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama, zona oriental. Zona ini meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Pada zona ini terdapat hutan hujan tropis yang didominasi oleh tumbuhan tinggi. Contohnya, ada pohon keruing. Yang kedua, ada pohon meranti. Jenis-jenis hewan pada zona ini memiliki kemiripan dengan jenis hewan di benua Asia, yang terdiri dari atas banyak spesies mamalia berukuran besar, contohnya gajah, badak, dan harimau. Zona Australasia. Wilayahnya meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Terdapat hutan dengan pohon-pohon yang rendah dan berada pada daerah yang datar. Contohnya, pohon matoa dan pohon ficus. Jenis hewannya memiliki kemiripan dengan jenis hewan di benua Australia, terdiri atas mamalia berukuran kecil atau hewan berkantung, contohnya kuskus dan oposum. Daerah di wilayah Indonesia Timur terkenal sebagai dunia burung yang memiliki 28 jenis burung berbulu, contohnya burung cendrawasih dan burung kasuari. Zona peralihan merupakan wilayah yang terdapat keanekaragaman hayati berasal dari zona oriental dan zona Australasia, meliputi wilayah tengah Indonesia, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh keanekaragaman yang terdapat pada zona ini adalah pohon eukaliptus, anoa, burung maleo, dan komodo. Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik, yang berarti hewan dan tumbuhan tersebut hanya terdapat di wilayah Indonesia dan tidak dapat ditemukan di negara lain. Contoh tumbuhan endemik yang berasal dari Indonesia yaitu ada bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi dari Sumatera. Selanjutnya, hewan endemik dari Indonesia itu ada komodo dari Nusa Tenggara dan burung cendrawasih dari Papua. Manusia juga memiliki peran terhadap keanekaragaman hayati.
peran manusia itu ada dua, yang pertama yang menguntungkan dan yang kedua yang merugikan. Jumlah keanekaragaman hayati akan terus berkurang disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat merugikan. Misalnya, penebangan atau pembakaran hutan yang banyak dilakukan untuk diambil kayunya, membuka lahan perkebunan, ataupun pemukiman. Hal ini menyebabkan hilangnya atau musnahnya keberadaan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan di tempat itu. Tempat tinggal mereka menjadi rusak atau musnah. Akibatnya, banyak hewan pindah dan menyerbu pemukiman penduduk hanya untuk memperoleh makanan. Bila keadaan ini terjadi dalam waktu yang lama, akan menyebabkan punahnya tumbuhan dan hewan serta habitat yang akan berubah. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Banyak aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti kegiatan pertambangan dan usaha pertanian yang banyak menggunakan pestisida berbahan kimia. Kegiatan-kegiatan itu dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, bahkan air. Manusia juga memiliki aktivitas yang dapat menguntungkan keanekaragaman hayati. Contohnya, reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan manusia untuk menanam kembali pada lahan atau hutan yang telah gundul akibat penebangan atau pembakaran hutan. Reboisasi bertujuan untuk mengembalikan lahan atau hutan yang telah rusak, sehingga diharapkan akan muncul suatu lingkungan yang baru yang dapat dijadikan tempat tinggal berbagai jenis organisme baru. Selanjutnya yaitu perkawinan silang, merupakan usaha melakukan perkembangbiakan secara silang terhadap tumbuhan dan hewan sejenis dengan sifat beda, dan akan dihasilkan keturunan baru yang berbeda dengan sifat induknya. Perkawinan silang ditujukan untuk menambah jumlah keanekaragaman tanaman tersebut. Selanjutnya ada perlindungan alam, merupakan suatu usaha untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan, termasuk air dan tanah. Tujuannya untuk mempertahankan kelestarian habitat suatu ekosistem di muka bumi ini. Ada dua macam pelestarian alam. Yang pertama yaitu in situ. In situ adalah usaha pelestarian tumbuhan dan hewan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, dan taman wisata. Yang kedua yaitu ex situ. Ex situ merupakan kebalikan dari pelestarian in situ, yaitu usaha pelestarian dengan cara memindahkan tumbuhan dan hewan dari habitat aslinya ke tempat lain. Contohnya kebun raya, kebun binatang, kebun koleksi, kebun botani, dan taman laut. Itulah tadi penjelasan tentang materi keanekaragaman hayati. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.